Oke, selamat pagi anak-anak. Oke, apa kabar kalian hari ini? Oke, ada yang tidak hadir? Ada. Ibu cek dulu ya, siapa yang tidak hadir. Siapa yang absen hari ini? Sudah. Kenapa dia? Nggak ada keterangan. Dispen. Dispen kemana? Nggak tahu. Selain sudah, itu aja. Satu orang aja. Oke. Sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, Ibu mau mengingatkan materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Yang kita bahas kemarin itu kan tentang penyetaraan reaksi redoks. Nah, sebenarnya reaksi redoks itu gimana sih penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sekarang kita akan kaitkan terkait materi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari penerapan reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya pada penggunaan baterai. Nah, jadi coba siapa yang di sini bawa HP, ponsel? Nah, kenapa ponsel kalian bisa nyala? Kira-kira apa? Karena ada baterai. Oke. Kemudian di rumah siapa yang menggunakan alat-alat elektronik seperti TV, kulkas, ya, kemudian motor. Nah, di sana juga kita menerapkan konsep redoks, ya. Jadi cara kerja baterai itu adalah salah satu penerapan dari konsep reduksi dan oksidasi, gitu ya. Nah, namun seperti yang kalian ketahui ya, kendaraan contohnya, Ibu ambil contoh yang menggunakan aki ya sebagai pengganti baterainya, itu suatu saat nggak mungkin kita gunakan karena dia merupakan sumber listrik yang tidak dapat diperbaharui, ya kan? Nah, masa terus-terusan kita menggunakan baterai? Nah, di sini kan komponen baterai di HP kalian itu ada yang tahu nggak apa kira-kira komponennya? Nggak tahu. Baterai HP kalian itu salah satu komponennya adalah litium. Nah, dan itu adalah sumber daya yang tidak bisa diperbaharui. Nah, jadi sebisa mungkin kita harus menggunakan mencari inovasi alternatif sebagai pengganti dari baterai. Seperti itu. Nah, kira-kira bisa nggak kalian pikirkan apa sih bahan-bahan alternatif yang kita gunakan sebagai pengganti baterai dalam kehidupan sehari-hari? Gimana kalau seandainya di dunia ini baterai itu musnah, tidak ada sumber listrik? Kok bisa aja pakai colokan? Nah, colokan itu kan biasanya akan terjamah di Indonesia yang daerah yang berkembang. Tidak semua pelosok Indonesia itu mampu dijamah oleh listrik, benar atau tidak? Ya, jadi ada daerah pelosok yang memang tidak bisa terjamah listrik, apalagi mendapatkan baterai. Nah, kalau kalian misalnya tinggal di daerah yang seperti itu, kira-kira apa yang kita lakukan? Loh, saya mau ngecas HP nih, nggak ada colokan listrik, nggak ada baterai. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menyalakan HP atau sederhananya menyalakan lampu deh? Ya kan? Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini kita akan belajar ya mencari tahu sumber-sumber dari bahan alternatif pengganti listrik. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ya, tunggu sebentar ya. Oke, nah di sini Ibu merumuskan dua tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Yang pertama, kita akan menjelaskan prinsip kerja dari sel volta. Nah, di mana penerapan sel volta itu sendiri seperti yang Ibu sampaikan tadi, salah satunya adalah pada baterai. Kemudian yang kedua, merancang model sel volta sederhana.
Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita bahas hari ini. Kira-kira kalian setuju nggak dengan tujuan pembelajaran ini? Atau ada yang mau menambahkan? Oke, Trisna? Kalau untuk jelasan tadi bisa jelaskan secara spesifik apa yang alami? Oke, untuk merancang model sel voltanya, dijelaskan secara spesifik. Mungkin ada masukan dari yang lain terkait dengan tujuan pembelajaran yang kedua, merancang model sel volta sederhana. Ada masukan mungkin untuk pembelajaran yang kita bahas hari ini terkait dengan sel volta. Jadi hari ini kita akan mempelajari prinsip kerja dari baterai, yaitu penerapan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua kita akan merancang model sel volta itu sendiri. Ada masukan mungkin untuk tujuan pembelajaran kita? Ada yang mau menambahkan atau merevisi? Trisna, bagaimana? Dibuat secara spesifik. Spesifiknya yang bagaimana? Oke, spesifiknya pakai bahan-bahan apa gitu ya? Kalau kita ubah, coba kita rumuskan bersama ya. Kira-kira kalau kita ubah, nah jadi supaya apa ya? Biar bisa nyambung ya kita. Jadi kalian nyaman belajarnya, ibu juga oke dalam menjelaskannya ya. Jadi tujuan pembelajaran yang kedua kita revisi merancang model sel volta sederhana. Ini proyektornya. Ada yang punya ide untuk menambahkan? Merancang model sel volta sederhana menggunakan yang keras, menggunakan buah-buahan. Kalian memilih buah-buahan. Bisa nggak ya kira-kira pakai buah-buahan? Bisa, yakin bisa? Oke, nanti kita coba ya merancang model sel volta sederhana dengan menggunakan buah-buahan. Atau ada yang mau coba selain pakai buah-buahan? Bisa diganti dengan yang lain? Dengan apa? Dengan kaleng. Kalengnya? Coba pakai kaleng dan pakai larutan ya. Kita coba ya. Berarti tujuan pembelajarannya merancang model sel volta sederhana dengan menggunakan buah-buahan dan kaleng dan bahan-bahan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Cocok ya, fix semua ya. Oke, jadi kita sudah revisi tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu menjelaskan prinsip kerja sel volta, itu yang pertama. Yang kedua, merancang model sel volta sederhana dengan menggunakan buah-buahan dan bahan-bahan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, jadi itu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang kita akan mulai proses pembelajaran kita. Kemarin Ibu sudah bentuk kalian menjadi 7 kelompok. Ya, silahkan kalian duduk per kelompok sesuai dengan nama kelompok yang kemarin kita sepakati. Ya, ayo silahkan. Nanti ini pakai gunting aja pisau. Kan dapat pisau.
Oke, perhatikan semua ya. Jika sudah duduk berkelompok, tolong jangan berdiskusi di luar pelajaran ya. Itu yang di pojok kelompok apa kemarin? Timah. Kelompok timah, tolong duduknya yang rapi ya, kelompok timah. Yang di sana kelompok uranium, helium, aluminium, xenon dan argon agak geser sedikit ya. Kurang ini kurang jauh. Oke, ya ini kelompok neon ya. Oke, perhatikan semua kelompok timah. Halo kelompok timah, perhatikan. Oke, di sini Ibu punya video ya. Jadi video yang Ibu tampilkan itu adalah sebuah upaya energi alternatif pengganti dari baterai. Jadi bagaimana kalau seandainya kalian tinggal di daerah yang tidak ada listrik, tidak ada baterai? Jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menyalakan lampu tanpa menggunakan listrik dan tanpa baterai? Silakan diperhatikan. Pesan sepele namun sangat penting bagi yang mudah mendapatkan akses ke energi listrik. Keberadaan lampu cenderung terlupakan, namun tidak bagi yang hidup dalam kondisi kesulitan listrik. Tidak hanya area yang terkecil sehingga sulit ditemukan listrik. Kadang ada beberapa kondisi yang sangat dilakukan selalu. Kesulitan akses listrik bisa dialami siapapun di belahan bumi ini, baik pengunjung asli maupun pendatang. Hal itu pula yang membuat peneliti terus mencari berbagai kemungkinan yang membuat lampu yang dapat menyala dalam kondisi terbatas. Salah satunya menggunakan lampu bertenaga air laut dan dibutuhkan oleh air laut tersebut adalah gas asin. Nah, sejak hari itu belum tidak masalah. Silakan diperhatikan ya. Ini adalah salah satu energi alternatif yang diciptakan untuk pengganti baterai. Seperti kita ketahui, lampu pijar adalah sumber cahaya buatan yang dihasilkan dari penyaluran listrik melalui filamen dan kemudian membakar dan menghasilkan cahaya. Filamen panas tersebut diselimuti kaca untuk kontak langsung dengan udara sehingga tidak rusak teroksidasi. Ini ada 3 jenis lampu yang paling sering digunakan, yaitu lampu LED, borak, dan neon. Semuanya membutuhkan aliran listrik agar bisa menyala, baik dari perkotaan maupun baterai. Lalu, apakah bisa digunakan lampu yang tidak perlu ke aliran listrik untuk menyala? Ternyata bisa. Itulah yang kemudian diteruskan oleh superstar energi terbarukan asal Norwegia bernama Eina. Mereka mendesain sebuah lampu yang hanya perlu diterangai oleh air asin untuk menyala. Apakah itu benar-benar berfungsi? Elina berkolaborasi dengan agensi kreatif Google Thomson Norwegia mendesain lampu sensor yang dinamai Waterlight. Sesuai namanya, lampu ini diterangai air asin. Ini adalah lampu yang menggunakan air laut sebagai sumber dari listriknya ya. Air asin bereaksi dengan magnesium di dalam rangka. Dengan skala mengukur air asin dapat memberikan cahaya hingga 45 hari. Selain itu, pembuatnya menyebutkan waterlight juga bisa dijalankan menggunakan. Jadi bisa ngecas HP juga ya dari sana ya. Lampu tersebut desain untuk digunakan pada kondisi yang memiliki keterbatasan sehingga dibuat waterproof dan bahannya
5.600 jam yang setara dengan penggunaan selama 2 atau 3 tahun. Cukup panjang untuk perangkat yang disupport energi terbarukan. Selain itu, Waterlight juga mampu meregenerasi energi secara instan yang lebih efisien dari lampu sensor tenaga surya. Lampu Waterlight ini memiliki bodi berupa wajah silinder yang terbuat dari kayu urapan dengan sirkuit yang terintegrasi ke bagian bawah atau alas dengan tutup terbuka di atasnya agar air dapat mengalir ke perangkat. Sementara gas hidrogen yang tercipta selama proses ionisasi juga dapat keluar. Setelah partikel garam menguap, wadah lampu dapat dikosongkan dan diisi ulang. Sedangkan air bekas masih dapat digunakan kembali untuk mencuci atau membersihkan. Selain usia pakai yang panjang, lampu senter ini juga lebih efisien karena hanya butuh beberapa detik untuk mengkonversi air laut menjadi energi listrik. Sehingga setelah diisi air laut, maka beberapa detik kemudian lampunya langsung dapat menyala. Tidak hanya sebagai sumber cahaya portable, Waterlight juga bisa digunakan mengisi daya perangkat kecil melalui port USB. Dengan kemampuannya itu, diharapkan Waterlight akan bisa bermanfaat untuk area terpencil di kawasan yang berdekatan dengan laut. Memang pembuatan lampu senter bertenaga air asin ini bermula dari sebuah penelitian di kawasan tepi laut. Wonderman Thompson menjelaskan bahwa ide membuat Waterlight dari Wayu, komunitas adat di semenanjung LA Guajira di perbatasan Kolombia, Venezuela. Karena akses listrik di sana sangat terbatas akibat kontur alamnya yang berupa gurun dikelilingi oleh laut. Sehingga mereka memikirkan bagaimana caranya warga Wayu bisa mendapatkan penerangan dari sumber daya yang ada di sekitar mereka, yaitu air laut. Keberadaan penerangan ini akan membantu kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya memancing di malam hari. Air laut juga selalu tersedia tanpa terpengaruh cuaca maupun musim bagi mereka, sehingga lebih bisa diandalkan dibandingkan tenaga surya. Oke, jadi itu ya salah satu contoh dari penerapan energi alternatif. Ya, jadi di sini untuk ini daerah terpencil yang berada di tepi laut, jadi dia memanfaatkan sumber energi berupa air laut sebagai pengganti baterai. Jadi dari video tadi kalian sudah lihat dari lampu yang dia bawa, tadi kan diambil dari air laut ya sebagai apa di sana? Air lautnya bertindak sebagai apa kira-kira? Ada kan sudah Ibu bagikan kan bahan ajarnya kemarin, udah baca di rumah? Kemarin kita sudah coba membongkar baterai, kita sudah pelajari komponen-komponen dari baterai. Nah, jadi di dalam video tadi, dalam pembuatan Waterlight, air laut di sana bertindak sebagai elektrolitnya. Jadi di sana kenapa air laut bisa menghantarkan listrik? Karena dia dapat terionisasi menjadi ion apa? Ion negatif dan ion positif menjadi kation dan anion. Nah, kemudian di sana juga tadi digunakan magnesium. Magnesium di sini bertindak sebagai elektroda. Nah, dalam sel volta di sini terdapat dua buah elektroda, yaitu elektroda anoda, ya anoda dan katoda. Anoda itu elektroda berkutub apa? Berkutub negatif. Kalau katoda berkutub ya positif. Nah, sekarang sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi, kita akan belajar merancang sebuah sel volta dengan menggunakan bahan-bahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nah di sini kalian mau rancang pakai apa sel voltanya? Ibu tanya satu-satu ya. Kalau neon mau pakai apa? Jeruk nipis. Jeruk nipis. Elektrodanya apa? Koin sama paku. Oke. Timah pakai buah apa? Kentang buah atau sayur?
Sayur. Sayur, oke. Elektrodanya paku. Kedua-duanya paku. Bisa nggak kalau elektrodanya sama? Enggak. Sama koin. Oke. Kelompok aluminium pakai jeruk nipis. Elektrodanya paku dan koin. Argon. Buah nanas. Elektrodanya koin dan paku juga. Xenon. Buah apel. Elektrodanya sama ya. Aluminium. Aluminium pakai helium. Pakai jeruk nipis juga. Mangga muda kelompok apa nih? Uranium. Oke, kelompok uranium pakai mangga muda. Oke. Elektrodanya? Oke. Sekarang silahkan didiskusikan dengan kelompoknya. Kita akan merancang sel volta yang menggunakan bahan-bahan buah-buahan ya di sini ya. Ada yang pakai bahan lain? Sayur tadi ada ya. Oke. Kentang kan sayur ya. Akar kentang. Jadi kemudian Ibu akan nilai terkait perencanaan dan desain yang kalian buat, kemudian pelaksanaan dan eksperimen. Jadi benar nggak kalian proses eksperimennya? Nah, kemudian analisis dan refleksi. Terakhir, cara kalian presentasi dan mengkomunikasikan konsep yang kalian dapatkan. Mungkin ada masukan apa yang harus Ibu nilai lagi? Mungkin penampilan ya rapi atau tidak gitu ya. Kerapian. Kerapian dan kebersihan ya. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi yang mau menambahkan? Cukup ya? Oke. Oke, sekarang silahkan kalian diskusikan. Kalau ada yang mengalami kesulitan bisa ditanyakan ya. Ayo naik rangkai langsung. Colokin aja. Apa? Ya, bener lah. Jepit lah, pakai jepit buaya. Kurangi Bu, lagi dua. Nih, kamu sih. Bawa, jangan. Iya, pinnya. Positif negatif. Tahu positif negatif. Ya. Hah? Isinya? Kak, apanya nggak mau masuk kan udah? Iya. Udah nggak apa-apa. Keluar ya. Ini gimana nih? Coba nyala nggak? Kembali nggak tuh? Aneh nama lu. Gue jadi iseng dan kamu masuk. Itunya. Ya, di buah yang lagi satu. Banyak banget di sana. Iya, buah yang lagi satu. Satu aja sih pakunya. Iya, kan sama kayak contoh ini. Ya. Sama langsung di sini satu, sama di sini satu. Koinnya Mana lagi koinnya? Nah, sini koinnya tusuk sini. Kamu banting itu gininya mati lah dia tuh lampunya. Orang tampang mati tuh. Coba.
ya situ dah. Pinggir aja, tengah kan hatinya. Iya ya, jangan sampai kelihatan video. Ya kentangnya kurang banyak. Banyak itu kalornya gitu. Iya. Iya masanya kan bu. Bedanya paku atau Paku di sini bertindak sebagai besi. Kalau ini boleh pakai ini buat tembaga ini. Boleh. Ini tembaga nggak? Ini apa nih? Masa tembaga? Tembaga tuh kuning loh warnanya. Ini logam. uang 500 yang dulu? Ya, koin yang kuning gitu, yang 500-an. Ya. Coba pasang, coba rangkai, bisa nggak? Coba. Ini di giniin dulu nih, di agak di. Tadi lepas dia. Mama tadi potong. Potong aja sedikit, bagi dua aja. Jadi ini nanti dililit ke kamu sini ditempelin sini. Ya, Mungkin mah untuk. nanti kan nih penjepit buayanya pakai di sini. Di kuitnya. Di koinnya di sini. Nah nanti kan ini potong nanti baru ini tuh hubungkan ke lampu. Mana lampunya? Ini. Nah, ini potong dulu. Nih, ya. Ya, ini agak diituin sedikit, baru hubungkan dia ke lampu. Di video pakai berapa buah? 3. Ya, kamu pakai berapa? 2. Berhasil nggak kira-kira? Berhasil. Lagi satu di sana. Ada lagi satu dia kuning. Ayo, mana ini? Coba gimana, berhasil nggak? Di sini elektrodanya pakai apa? Tidak pakai berapa? Pakai itu lemonnya. Hah? Elektrodanya pakai apa? Paku. Sama? Paku itu logam apa? Ya, paku itu kan logam besi. Kalau ini? Tembak. Kok emas? Lanjutkan ya. Masalah kabelnya ini salah satu ada yang putus atau beberapa Nggak apa-apa. Dia harus ngejepit sesuatu. Ada dia mas. Bisa nggak buat kayak gini? Ya, coba. Nih, kok nggak dihubungkan nih? Mana lampu? Mana? Ini.
Kuang kamu kabel? Potong boleh Bu? Boleh, potong aja. Bisa ada Potong aja nih, potong aja. Nih gitu, ini kita hubungkan ke sini. Jangan ke paku. Sini dia. potong. Ini harus ke lampu. Ya. Ya, ke lampu. Sama ini ya. Ini nanti ke besinya ini. Harusnya langsung bisa tuh. Coba udah keduanya dulu. Udah. Nggak bisa tuh. Harus kan ada nggak? Positif negatif nggak? Mau nggak nyala nggak? Itu udah kabar nggak sih di sini? Nah. Karet anok katoda reduksi anoda oksidasi. Nyala? Wah, ini mau nyala ya? Mana? Coba tambahin lagi satu gini pasti bisa. Lihat ya. Tambahin aja. Sambung ya, sambung. Tutup terus. Nih, masih nih. Nih, Marut, benar nggak ya lebih dong. Ini tabungan kene. Nih. Mana-mana nih, play tapi. Oh, itu langsung dipakai. Chết yo. Ini nyambung sini deh. Mulus. Nenek kayak tuh, Bodoh. ya itu. Main lagi. Ulangan bahasa Inggrisnya ulangan. Panas kelihatan? Ayo yang mau rekam boleh. Oh, emang kebit-kebit gitu ya. Perhatikan semua anak-anak. Ibu lihat ada kelompok yang sudah berhasil ya. Tadi kelompok aluminium bekerja sama dengan neon, akhirnya berhasil menyalakan lampu. Kita beri aplaus dulu ya. Oke, untuk kelompok yang belum berhasil, nanti kita coba lagi. Kalian bisa coba di rumah. Nah, mungkin ada penyebab-penyebab yang yang membuat lampu kalian tidak menyala. Itu ada banyak faktor ya. Nah, sekarang perhatikan dulu. Ibu akan tunjuk satu kelompok yang bersedia untuk melakukan presentasi. Sebelum Ibu tunjuk, ada yang mau secara
secara sukarela untuk presentasi? Gimana? Tidak menyala. Oke, Ibu tunjuk dua kelompok, kelompok yang tidak menyala dan kelompok yang mau menyala. Kelompok yang mau menyala dulu ya, ayo silakan. Dari sana saja ya, nggak apa-apa, dari sana aja presentasinya. Ya nggak apa-apa, ayo. Mereka aja. Yang lain diperhatikan ya, yang lain perhatikan. Ya, kamu aja nggak apa-apa. Kamu aja nggak apa-apa. Oh, presentasi langkah-langkahnya. Elektroda. Oh ya. Baik, mohon perhatian teman-teman semuanya. Di sini saya dari kelompok neon dan kelompok aluminium akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu uji coba tentang sel volta menggunakan buah-buahan. Nah, di sini kami menggunakan jeruk nipis sebagai elektrolit dan koin dan paku sebagai elektroda. Di sini koin berperan sebagai anoda yang bermuatan positif dan paku berperan sebagai katoda sebagai yang bermuatan negatif. Nah, setelah kami melakukan uji coba, pertama kami menggunakan 3 buah namun belum berhasil menghidupkan lampunya. Yang kedua kami menggunakan 4 buah nyala namun masih redup. Yang ketiga kami menggunakan 5 buah dan hasilnya lumayan terang. Nah, jadi disimpulkan semakin banyak buah yang kita gunakan, kemungkinan keberhasilannya akan semakin tinggi. Dan mungkin saya simpulkan di sini karena saya menggunakan buah yang kadar asamnya tinggi, mungkin bisa disimpulkan buah yang kadar asamnya tinggi akan memiliki tingkat keberhasilan yang semakin tinggi dibandingkan buah-buah yang lainnya. Sekian saja presentasi yang dapat saya sampaikan tentang uji coba sel volta dari kami. Terima kasih. Oke, sekarang kita tunjuk satu kelompok yang gagal ya. Yang gagal. Oke, ayo Ibu tunjuk kelompoknya Trisna. Iya, moderator nih. Oh, Trisna. Tapi dia jelasin. Ulan rekam kegagalan kita. Rekam aja kegagalan nih. Pegang. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, di sini kita akan mempresentasikan bagaimana hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat rangkaian sel foto sederhana dari buah nanas. Nah, di sini akan dijelaskan oleh Sukma untuk alat dan bahannya. Jadi, alat dan bahannya pertama ada buah nanas, yang kedua ada paku, yang ketiga ada koin, yang keempat ada kabel, dan yang kelima ada penjepit buaya. Nah, selanjutnya di sini koin itu menjadi elektroda katoda yang mengalami reduksi, dan juga ada paku yang mengalami yang sebagai anoda sebagai oksidasi. Lalu buah nanas ini sebagai elektrolit. Alasan kami memilih anoda dan katoda ini yaitu karena tembaga lebih mudah mengalami reduksi dan paku lebih mudah mengalami oksidasi. Nah, alasan kemungkinan besar lampu kami tidak menyala itu karena kekurangan buah, karena kami hanya menggunakan 1 nanas.
Baik, jadi kesimpulannya semakin sedikit semakin sedikit buah yang kita gunakan, apalagi kadar asamnya yang sangat sedikit akan membuat lampu tidak menyala. Sebaliknya, jika kadar asam dalam buah tinggi dan menggunakan lebih banyak mungkin akan menyala dan peluang menyalanya akan lebih besar. Jadi kesimpulannya produk kami gagal. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Perhatikan semua, ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang mau bertanya kepada kelompok yang presentasi? Nggak ada yang mau bertanya? Oke, di sini Ibu mau menguatkan ya, mengkonfirmasi tentang prinsip kerja dari sel volta. Nah, perhatikan video yang akan Ibu tampilkan di depan. Yang lain, tolong perhatikan semua. Ditaruh dulu ya. Alat dan bahan praktikumnya ditaruh dulu. Oke, perhatikan gambar di depan. Kalau seandainya misalnya kita merangkai sel volta di laboratorium, rangkaiannya sebenarnya seperti ini. Jadi ada dua buah larutan elektrolit, ya. Kemudian ada elektroda, ya. Kemudian di sini ada jembatan garam. Nah, kalau di rangkaian yang kalian buat tadi itu tidak ada jembatan garamnya. Apa sih fungsi dari sini? Nah, tadi ada yang sudah Ibu lihat, ada yang sudah tahu penjelasan jembatan garam. Ya, jadi di sini jembatan garam itu adalah berfungsi untuk menyeimbangkan ion di gelas 1 dan di gelas 2. Itu ya. Nah, di bahan ajar yang Ibu berikan itu sudah dijelaskan. Kalau kalian baca di sana semua sudah ada. Nah, di rangkaian yang kalian buat itu tidak ada jembatan garamnya. Mungkin ada tadi sekilas lampunya nyala, tapi tarnya mati lagi, nggak mau nyala lagi. Itu kemungkinan karena tidak bisa terjadi keseimbangan ion karena kita tidak menggunakan jembatan garam. Jadi dia tidak stabil, bukan berarti gagal ya. Nah, jadi bagaimana sih cara kerja dari sel volta itu sebenarnya? Perhatikan video yang Ibu tampilkan. Nah, di sini menggunakan Zn dan Cu, ya, Zn dan Cu sebagai elektrodanya. Jadi anoda merupakan elektroda yang mengalami oksidasi. Yang digunakan di sini adalah Zn. Sedangkan ini adalah sirkuit eksternalnya, penghubung antara dua elektroda, ya. Katodanya dipakai Cu. Cu bertindak sebagai katoda, di mana di sana terjadi reaksi reduksi seperti itu. Perhatikan yang terjadi di anoda ya. Ini di anoda. Zinc atoms in the metal bar were in contact with the surrounding electrolyte solution. Oke, perhatikan, anoda ini akan lepas, dia mengalami oksidasi menjadi ion dan elektron. Elektron itu akan berlari menuju katoda. Nah, silakan kalian perhatikan videonya. Atom loses 2 electrons, becomes a zinc ion, which diffuses into the solution. The electrons given up enter the bar and join the flow of electrons up toward the external circuit. They travel through the wire and flow into the cathode, the site of reduction. When a copper 2 ion in a cathode solution makes contact with the copper electrode, it gains 2 electrons and is reduced to a copper ion. Nah, ketika Cu2+ dari larutan ketemu dengan elektron yang dari anoda tadi, dia akan membentuk endapan Cu. Seperti itu. Nah, jadi di sini apabila reaksi ini terus berlangsung, maka logam di anoda yaitu si Zn tadi lama-kelamaan akan mengalami pengurangan massa karena dia terionisasi menjadi Zn2+
plus 2 elektron. Elektron yang berasal dari Zn itu akan ditangkap oleh Cu2+, kemudian akan terbentuk endapan Cu. Nah, jadi ketika reaksi ini terus berlangsung, massa dari si Zn ini akan semakin berkurang. Sedangkan Cu di sini akan mengalami penambahan massa. Nanti kalau misalnya rangkaian tadi terus dilakukan, di logam Cu itu akan ada endapan-endapan besinya di sana. Nanti warnanya akan semakin pudar. Terlihat kayak karatan, tapi sebenarnya bukan karatan. Itu ya, itu karena terjadi reaksi redoks di sana. Nah, kemudian karena di sini terjadi reaksi reduksi, maka akan terjadi ketidakseimbangan ion. Ya. Nah, ketidakseimbangan ion itu akan dinetralkan oleh jembatan garam ya. Nah, ini jembatan garamnya. Di jembatan garam adanya garam, salt bright. Adanya Na+ dan Cl-. And copper 2 ions leave the cathode solution. Nah, jadi kelebihan ion itu akan dinetralkan oleh garam NaCl yang berasal dari jembatan garam. Seperti Leave the salt bridge to balance the gain of positive charge as zinc ions enter the solution. Some zinc ions also enter the salt bridge. In the cathode compartment, sodium ions leave the salt bridge and nitrate ions enter it to balance the lost positive charge as copper 2 ions leave the solution and are reduced to the cathode. Thus, charge flows continually as the cell operates. Nah, ini reaksi yang terjadi ya. Charge in the form of electrons. Ini adalah aliran elektronnya. Ingat, elektron selalu mengalir dari anoda ke katoda. Ini aliran ion. Positive charge in the form of cations flows in the opposite direction. The oxidation of zinc metal in the anode combines with the reduction of copper 2 ions in the cathode to give the overall cell reaction. Under standard conditions, this cell generates 1.10 volts of electricity. Oke, perhatikan ya. Ini tadi adalah reaksi yang terjadi di anoda ya. Sedangkan ini reaksi yang terjadi di katoda. Nah, ini kalau kalian cari reaksi total, misalnya disuruh mencari reaksi selnya, cara mencari reaksi sel, kalian tinggal jumlahkan kedua reaksi ini. Kalau misalnya jumlah elektronnya itu belum sama, kalian samakan dulu jumlah elektronnya dengan cara kayak kemarin KPK. Ya, tapi karena elektron di sini sudah sama, jadi tidak masalah. Tinggal dicoret. Sehingga reaksi selnya menjadi Zn plus Cu2 plus menjadi Zn2 plus. Iya, ini adalah reaksi sel yang terjadi. Timah, perhatikan dulu kelompok timah. Kalau misalnya kalian buatkan reaksi sel pada rangkaian yang kalian buat, kalian kan pakai Cu sama Fe. Zn-nya tinggal diganti sama Fe saja. Itu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak, kita akan simpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, tadi tujuan pembelajaran kita apa? Ada yang masih ingat mungkin? Ini ya. Nah, Ibu ingatkan lagi tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menjelaskan prinsip kerja dari sel Volta. Prinsip kerjanya adalah yang pertama harus ada katoda dan anoda, di mana pada anoda terjadi reaksi apa pada anoda? Oksidasi. Pada katoda terjadi reaksi reduksi. Cara mengingatnya, karet
Anod. Katoda reduksi, anoda oksidasi supaya tidak terbalik. Nah, kemudian bagaimana aliran elektronnya? Elektron selalu mengalir dari anoda ke katoda. Kemudian pada sel volta ada apa? Penghubungnya? Jembatan asam. Jembatan garam, bukan jembatan asam ya. Jembatan garam. Di mana fungsi dari jembatan garam ini adalah menyeimbangkan ion di katoda dan di anoda. Nah, kalau di rangkaian yang kalian buat ada jembatan garamnya? Tidak. Kalau mau diisi boleh, cuma agak ribet ya karena kita pakai buah-buahan. Tapi kalau nanti di rumah kalian mau merancang rangkaian misalnya menggunakan water light tadi, yang kayak water light itu pakai lampu air laut atau air garam, itu bisa digunakan jembatan garam. Itu ya. Bagaimana? Ada pertanyaan untuk hari ini? Tidak? Oke, kalau tidak ada, perhatikan dulu semua. Pada pertemuan berikutnya kita akan lanjut terkait dengan menghitung potensial sel dan menuliskan notasi sel. Nah, tadi kan kalian udah belajar tuh menuliskan reaksi selnya. Pada pertemuan berikutnya kita akan menghitung harga potensial selnya, N0 selnya. Jadi silakan pelajari di rumah. Hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan? Tidak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan Ibu cukupkan sampai di sini. Silakan ketua kelas. Oh, Santi, oh.